Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Master. Kali ini saya akan mereview cara memperbaiki TV LED sub ya, 32 in dengan tipe 32BA1 kalau tidak salah. Oke, langsung saja kita tes kerusakannya. Ini saya sudah cok, tidak ada tanda-tanda kehidupan, mati total ya. Dan untuk mempersingkat waktu kita langsung eksekusi. Sebentar, oke, langsung saja kita gas. Oke, pertama-tama kita cek di bagian ini ya, tegangan utama, power supply sekunder. Nah, ini bagian power supply primer ya. Oke, kita ukur di bagian sekunder. Jika tegangan sudah keluar di sini, maka kerusakan ada pada sekunder, power supply sekunder atau di bagian mainboard ya. Dan jika di sini tidak keluar, jadi kerusakan ada pada power supply primer ya. Jadinya agar tidak salah eksekusi. Oke, langsung saja. Nah, ini sudah keluar 23 volt yang biasanya di model-model LED yang merek lain itu 12 volt langsung ya. Oke, dan biasanya ini mungkin membutuhkan step down lagi untuk menjadi 12 volt. Nah, kita ukur di bagian sini. Oke, di bagian dioda ini. Oke, nah ini 12 volt. 12 volt ya. Berarti untuk IC ini dia step down ya. Sudah. Nah, di sini juga 12 volt. Kemudian poin utama untuk tidak nyala lampu standby, kita langsung menuju ke sini ya, ke IC SPI EEPROM nya. Tegangannya 3,3. Oke, tidak masuk atau bisa dibilang 0 ya. Oke, kita mundur lagi ke step down yang mendapatkan tegangan 3,3. Nah, ini ada dua IC yang kecil-kecil ini. Kalau ini biasanya sekitar 1,2 ya, atau V-core kalau tidak salah ya. Nah, kalau yang ini antara 5 volt dan 3,3 salah satunya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini yang kecil. Yang ini antara, nah, kita lihat di induktor ini. Ini outnya ya, di induktor ini. Biasanya tegangannya antara 5 volt dan 3,3 volt. Oke, langsung saja kita ukur di outnya. Sebentar. Nah, itu bisa kelihatan ya, IC ada dua yang kecil-kecil ini. Oke, kita ukur dulu untuk tegangan input dari IC ini, kecil-kecil ini 12 volt, yang di sini juga sama 12 volt untuk IC kecil bagian sini, IC kecil bagian sini ya. Berarti untuk tegangannya sudah masuk. Nah, untuk out dari IC kecil ini kita ukur di sini teman-teman, yang masuk ke induktornya langsung. Oke, di sini bisa dibilang 0. Oke, sorry. Nah, ini tidak kelihatan tadi. Oke, ini untuk inputnya tadi 12 volt ya, untuk input IC sebelah kanan, dan ini untuk input IC sebelah kiri, ini tersambung ya, 12 volt. Oke, untuk outnya, untuk IC sebelah kanan kita ukur di sini untuk induktor ini. Ini 0 ya, tidak ada tegangan sama sekali, dan kita juga ukur di bagian sebelah sini. Atau langsung ke induktornya sendiri juga tidak ada tegangan sama sekali. Tuh, nggak ada. Di sini sama saja tidak ada. Oke, hal pertama yang harus kita cek adalah apakah ada short di bagian kapasitor ini, atau kita harus tentukan dulu antara IC kiri dan IC kanan yang menghasilkan tegangan 3,3 volt untuk IC SPI EEPROM nya. Nah, dan ini untuk IC SPI EEPROM nya. Jadinya kita ukur dulu untuk VCC yang ini, VCC 3,3 volt yang pin 8, kita ukur ke out IC antara salah satu ini ya. Oke, kita membutuhkan avometer analog. Biasanya saya pakai yang analog teman-teman. Oke, saya menggunakan avometer analog untuk mengetahui sini saja. Nah, ini untuk mengetahui ya
IC mana yang digunakan untuk tegangan 3,3 volt, karena ini IC-nya sama ya. Oke, untuk avometernya sudah dikalibrasi ya, sudah dikalibrasi sampai 0. Oke, dan ini kita ukur jika sampai 0, sampai sini berarti itulah IC yang mendapatkan tegangan 3,3 ya. Nah, ini kita ukur di VCC supaya IC EPROM-nya, kemudian kita ukur di bagian sini. Oke, ini bukan tegangannya ya, berarti ini bukan untuk 3,3, bisa jadi ini untuk 5 volt ya. Oke, kita ukur di sebelahnya, di induktor sebelum. Nah, ini sama seperti dikalibrasi ya. Nah, berarti yang untuk 3,3 volt yang di sebelah kanan ya, jadinya yang sebelah kiri mungkin 5 volt. Ini karena tidak ada tegangannya, jadinya kita tidak tahu mana tegangan yang 3,3 atau 5 volt. Oke, selanjutnya kita perlu ukur untuk short ya, apakah yang rusak IC-nya atau di kapasitornya sendiri. Oke, untuk kapasitornya masih aman, tidak ada short. Biasanya short itu sampai 0. Ada juga yang short setengah, tapi menunjukkan panas biasanya. Dan bisa jadi dari IC-nya sendiri. Oke, pertama-tama saya akan coba lepas untuk IC-nya yang 2 itu ya. Yang ini untuk mengecek. Oke, saya akan cek untuk kapasitor ini apakah setengah short atau memang short yang menyebabkan tegangan 3,3 nya tidak hadir. Atau memang dari IC yang kecil itu ya. Oke, langsung saja saya akan ukur. Saya akan tetap menggunakan voltmeter analog. Oke, tidak ada reaksi. Nah, ini juga tidak ada. Jika nunjuk sebentar langsung balik, berarti kapasitornya normal. Oke, nah, itu berarti kemungkinan besar di IC kecil ini ya, atau IC step down. Oke, kita kembalikan dulu untuk kapasitornya. Oke, saya sudah kembalikan, dan kemudian kita coba lepas ya untuk IC kecil ini. Kita coba lepas. Kemungkinan memang IC-nya yang rusak teman-teman, makanya tidak mengeluarkan tegangan. Oke, sudah terlepas untuk IC-nya. Ini IC-nya kecil sekali. Oke, IC-nya ini teman-teman, dan kita lihat untuk jalurnya kita boleh short. Oke, sekarang kita akan ukur seperti tadi untuk tegangan 3,3 nya, apakah ada short atau setengah shortnya setelah dilepas IC.
ada perubahan ya. Kita balik. Oke. Dan kita biarkan dulu untuk IC kecilnya. Dan sekarang kita butuhkan untuk IC step down, karena saya tidak punya IC sekecil ini ya. Jadinya kita bereksperimen ya. Nah, ini saya menggunakan IC 1117AG ya, yang LDO 3,3 volt. Jadinya untuk kaki tengahnya ini off-nya ya. Oke, saya akan coba taruh di sini untuk outnya langsung mendapatkan 3,3. Dan sekarang untuk inputnya kita ambil, nah ini sebelah kanan ini input ya, input 12 volt kita ambil dari input IC yang tadi, yang di sini 12. Dan ini ground ya. Ini bereksperimen teman-teman, mudah-mudahan saja berhasil. Ini eksperimen pertama. Oke, sudah siap, kurang lebih seperti itu. Dan kita langsung hidupkan. Apakah tegangan 3,3 bisa hadir teman-teman, atau masih belum ya? Oke, kita akan ukur di sini. Oke, untuk tegangan 3,3 langsung hadir teman-teman. Nah itu pas ya untuk mendapatkan IC SPI nya. Alhamdulillah. Oke, dan IC nya tidak terlalu panas. Oke, setelah pergantian IC saya akan coba untuk hidupkan teman-teman. Oke, sudah on ya lampunya. Kita lihat gambarnya sudah bisa nyala. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.